Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan menikmati sarapan pagi, sarapan rohani yang sesungguhnya. Sebelumnya saya juga mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Renungan pagi hari ini saya beri judul Tuhan tak pernah gagal. Awal tahun adalah waktu yang tepat untuk membuat resolusi tahun baru. Tidak salah bila kita membuat resolusi 1 tahun ke depan. Tapi kadang saat kita akan membuat, malas atau ragu untuk membuat resolusi tahun baru. Mengapa? Karena kadang kita beranggapan nanti gagal lagi. Saya juga pernah mengalami ini, membuat setelah itu melihat banyak hal yang belum saya lakukan atau gagal di dalam melakukan resolusi. Karena mungkin tahun-tahun kemarin ya kita gagal untuk melakukan resolusi atau keinginan. Tetapi resolusi ini sangat menolong kita untuk fokus pada pertumbuhan rohani yang tepat bagi kita. Resolusi juga untuk menolong kita memperbaiki karakter dalam hidup kita. Resolusi di dalam hal rohani dan iman kita. Mungkin tahun lalu ada kegagalan demi kegagalan di dalam iman kita. Dan juga kita kadang jatuh bangun dua bulan setelah membuat resolusi, kita lupa atau jatuh bangun dalam dunia ini untuk mendisiplin rohani kita. Ya, kita tahu dalam hidup ini ada banyak hal yang membuat kita pesimis. Ya, baik itu rencana-rencana untuk kehidupan kita atau rencana untuk usaha, untuk meningkatkan perekonomian kita. Di antaranya kalau kita pesimis adalah persoalan atau kegagalan yang kita alami. Saat mengalami kegagalan, ya, kita sering diingatkan jangan takut atau cepat pesimis, karena kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah gagal. Di mana rencana dalam hidup kita yang kita tetap senantiasa untuk menyertakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mengalami kegagalan, tetapi rencana Tuhan atas kita tidak pernah gagal. Ada ayat yang mengatakan seperti itu di Ayub 42 ayat 2. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi Ayub mengatakan ini, Ayub tahu bahwa segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan, di mana Tuhan rencanakan, dan rencana yang Tuhan lakukan untuk kita itu tidak pernah gagal. Hidup kita bukanlah ditentukan oleh masalah, persoalan, melainkan ditentukan oleh Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Karena firman Tuhan juga mengatakan rencana Tuhan itu penuh kebaikan, bahkan memberikan hari esok yang penuh dengan pengharapan dan rancangan damai sejahtera. Di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera
dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin, puji Tuhan. Jadi rancangan Tuhan untuk kita, anak-anak Tuhan, Tuhan memberikan rancangan bukan kecelakaan. Mungkin karena ada kegagalan, itu bukan rencana Tuhan. Tetapi kadang kemauan kita, kadang kita tidak seturut dengan rancangan Tuhan. Keegoian kita, itu yang membuat kita mengalami kegagalan. Dan kegagalan bukanlah akhir segalanya, melainkan sebuah batu lompatan untuk menuju kemenangan. Di dalam kegagalan kita boleh mengalami pembelajaran hidup, di mana hidup kita bersama dengan Tuhan. Karena tanpa mengalami kegagalan, kita tidak akan mengenal kuasa Tuhan. Karena di dalam saat kita mengalami kegagalan, kita pastinya menyerahkan atau kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk minta kekuatan atau mungkin juga terlepas dari kegagalan itu. Di mana Tuhan memberikan pintu kesempatan bagi kita untuk menuju kemenangan. Di mana kemenangan yang kita alami adalah bersama dengan Tuhan. Sekali lagi Tuhan tidak akan pernah gagal untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah gagal dalam menyatakan janji-janjinya. Mari kita meninggalkan tahun 2023. Di belakang kita mungkin banyak hal yang membuat kita kecewa, membuat kita takut, membuat kita pesimis. Tetapi Tuhan sangat menghargai proses kita saat belajar mengalami jatuh bangun. Di mana kita juga menguasai diri dan mendisiplin diri untuk tetap mengasihi Tuhan, setia dan taat untuk mau diperbarui dan juga untuk mengalami pertumbuhan. Kita minta Tuhan Yesus dan Roh Kudus menolong kita untuk menghadapi tahun 2024. Kalau awal tahun 2023, kita juga tidak tahu apa yang ada di hadapan kita. Tetapi kalau kita sampai saat ini ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Ebenezer. Nah, jadi kita pun tidak takut tahun 2024. Dan kita tetap dalam fokus dan percaya, juga mengalami perubahan pikiran kita. Dengan kita menyerahkan pada Tuhan rancangan, rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancanganku yaitu rancangan Tuhan, bukanlah rancangan kita manusia. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Oh, firman Tuhan yang sangat menguatkan kita untuk memasuki tahun 2024. Jadi mari kita belajar memfokuskan diri dalam rancangan Tuhan. Karena Dia lebih tahu dan mengerti untuk menolong kita. Mungkin rancangan kita di tahun 2024 nantinya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita tidak perlu kecewa. Kita belajar berjalan sesuai pikiran Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki buat kita anak-anaknya. Jadi kita mari kita sambut tahun 2024 dengan kita memandang Tuhan Yesus sebagai sumber
pengharapan, dan sumber segala-galanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.